Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih mendapatkan limpahan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini yang tentunya dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan ibadah yang wajib yang kita laksanakan di masjid ini, ataupun dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus istiqomah di atas jalannya yang lurus sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan penulis tentang makna dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah maknanya adalah kita bersaksi, kita mengakui, kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja, dan kita mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat tersebut, yaitu kita meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, dan kita melaksanakan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian syahadat anna Muhammadar Rasulullah, maka maknanya adalah bahwasanya kita bersaksi, kita mengakui secara lahir dan batin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusannya, yang kemudian kita melaksanakan konsekuensi dari persaksian tersebut, yaitu kita membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, kemudian kita mentaati perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita tidak melaksanakan ataupun membuat hal-hal yang baru di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna yang harus senantiasa terpatri pada diri-diri kita semua, pada hati-hati kita semua, yang harus kita senantiasa ingat tentang dua kalimat syahadat tersebut, karena agama kita terbangun di atas dua kalimat syahadat ini, sehingga semua hal yang kita laksanakan di dalam agama ini berfondasikan pada dua kalimat syahadat ini, ya, termasuk juga makna-maknanya yang harus kita fahami. Nah, kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala
menyampaikan kepada kita pembahasan yang kedua, ya, tsaniyan, pembahasan yang kedua berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu atau berkaitan dengan dua kalimat syahadat ini. Beliau menyampaikan arkanus syahadataini, rukun-rukun dua kalimat syahadat. Nah, rukun-rukun dua kalimat syahadat. Sebelum kita baca lebih lanjut tentang apa saja rukun-rukun dua kalimat syahadat, maka perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun. Apa yang dimaksud dengan apa? Rukun. Rukun secara ringkasnya adalah bagian terpenting dari sesuatu yang seandainya dia tidak ada atau tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidaklah tegak. Sesuatu tidak akan apa? Tegak. Ya. Sebagai contoh saja, seperti yang kita laksanakan di dalam ibadah-ibadah keseharian kita, yaitu sholat. Ya. Dalam sholat itu juga terdapat rukun-rukunnya. Ya. Dia adalah bagian dari amalan sholat, bukan di luar dari sholat itu. Ya. Bedanya nanti dengan syarat. Kalau syarat itu adalah apa? Di luar dari bagian sholat. Seperti wudhu termasuk syarat sahnya sholat, ya, tetapi dia di luar dari bagian sholat. Tapi rukun adalah bagian dari sholat itu sendiri yang menentukan sah dan tidaknya sholat. Seandainya rukun itu terpenuhi, maka sholat menjadi sah jika hal-hal yang lain terpenuhi, ya kan? Tapi kalau tidak terpenuhi rukunnya, maka sholat tidak sah. Sebagai contoh saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun sholat adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir pembuka ibadah sholat kita, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Seandainya seseorang melaksanakan sholat dengan niat sholat, dengan sudah berwudu dan lain sebagainya, syarat-syarat sholat telah terpenuhi, namun ketika dia sholat, dia tidak memulainya dengan takbiratul ihram, langsung dia membaca apa? Ta'awudz misalkan, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah sampai selesai salam, maka kita katakan sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi rukun adalah bagian dari sesuatu yang menentukan tegak dan tidaknya sesuatu tersebut, sah dan tidaknya sesuatu tersebut. Contoh yang lain dalam misalkan wudu. Dalam wudu, ya. Dalam wudu itu ada rukun jumlahnya 6, ya. Yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jika kamu mau melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, kemudian kedua tanganmu sampai siku, kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Di sini disebutkan oleh para ulama, di antara rukun-rukun wudu ada 4 anggota tubuh yang harus kita basuh. Yaitu apa? Wajah, kemudian dua tangan sampai siku, ya, kemudian apa? Mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, apabila salah satu dari rukun itu tidak terpenuhi, ya kan, maka tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, dalam ibadah-ibadah yang lain, ada yang namanya rukun yang dia menentukan sah dan tidaknya ibadah tersebut. Nah, dari sini kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang arkanus syahadatain, ya, rukun-rukun dua kalimat syahadat, maka berarti rukun-rukun ini akan menentukan tegak dan tidaknya dua kalimat syahadat tersebut. Seandainya rukun itu tidak ada salah satunya misalkan, maka tidaklah tegak syahadat itu, tidak tegak syahadat tersebut. Maksudnya apa? Kalau syahadat ini berkaitan dengan masuk Islamnya seseorang, ya kan, seseorang masuk Islam dengan dua kalimat syahadat, kan gitu. Kalau dia tidak memenuhi rukunnya, maka berarti orang tersebut tidak termasuk kaum muslimin, tidak termasuk orang yang masuk Islam, karena dia tidak memenuhi salah satu rukunnya dari dua kalimat syahadat tersebut. Bisa difahami, ya? Sehingga rukun syahadat ini perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, yang kemudian kita wujudkan, ya, kita realisasikan di dalam kita menegakkan dua kalimat syahadat tersebut. Dan secara ilmiah, maka itu mudah untuk kita fahami, untuk kita ketahui, untuk kita hafalkan, ya. Karena ini kalimat yang senantiasa kita ulang-ulang, dan ternyata hanya ada dua rukun saja dari kalimat la ilaha illallah. Dan saya kira saya sudah mengisyaratkan atau sudah mengisyaratkan atau sudah menyampaikan, ya,
pada waktu pertemuan-pertemuan yang lalu tentang hal ini, walaupun itu belum kita masuk pembahasan ini. Taib. Maka sekarang kita lihat penjelasan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan rukun-rukun dua kalimat syahadat ini. Taib. Beliau mengatakan la ilaha illallah laha ruknan. La ilaha illallah ini, kalimat la ilaha illallah yang maknanya sudah kita ketahui, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Laha ruknani, dia memiliki dua rukun. Memiliki dua apa? Rukun. Yang tentunya dua rukun ini harus kita penuhi semuanya, harus kita wujudkan semuanya. Sebagaimana salat memiliki rukun-rukun yang seluruhnya harus kita penuhi. Nah, kedua rukun tersebut adalah an-nafyu wal isbatu. An-nafyu wal isbatu. An-nafyu artinya adalah penafian. Nah, ini bukan arti ya. Nah, hanya sekedar bahasa Arab yang diindonesiakan, penafian. Apa makna penafian? Yaitu peniadaan atau pengingkaran. Ya. Ini namanya nafyu. Nanti akan diterangkan apa yang harus kita tiadakan, apa yang harus kita ingkari. Yang jelas di dalam kalimat la ilaha illallah kita harus menegakkan an-nafyu ini. Kita harus mengingkari apa yang harus kita ingkari, meniadakan apa yang harus kita tiadakan. Nanti penjelasannya setelah ini insyaallah. Wal isbatu, yang kedua adalah isbat, menetapkan, ya, menetapkan sesuatu perkara yang memang harus kita tetapkan terkait dengan kalimat syahadat ini, terkait dengan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua rukun ini, an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan sesuatu, meniadakan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Nah, maka diterangkan lebih lanjut oleh Syekh hafizahullah taala apa yang harus kita tiadakan, apa yang harus kita tetapkan. Maka beliau menerangkan farruknul awwalu, rukun yang pertama yaitu an-nafyu, ini diambil dari kata la ilaha. Jadi kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah ini, ya, ini terdiri atas dua bagian kalimat. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. Ya. La ilaha ini, ya, ini mencerminkan rukun yang pertama yaitu penafian, dan illallah mencerminkan rukun yang kedua yaitu isbat. Nah, an-nafyu diambil dari kata la ilaha yang artinya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Nah, maka rukun yang pertama adalah yubtilu syirka bi jami'i anwa'ihi wa yujibul kufra bi kulli ma yu'badu min dunillah. Rukun yang pertama ini membatalkan kesyirikan dengan segala macamnya. Membatalkan kesyirikan dengan segala macamnya. Maksudnya baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Baik itu syirik kepada, yakni Allah Ta'ala dengan menyekutukan selain Allah Ta'ala berupa benda-benda yang mati seperti batu, patung, pohon, ataupun menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang hidup seperti apa? Malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Segala macam kesyirikan kepada Allah harus diingkari, harus ditiadakan, harus kita tinggalkan, ya. Ini rukun yang pertama. Wa yujibul kufra bi kulli ma yu'badu min dunillah. Rukun yang pertama ini mengharuskan kita untuk mengkufuri, yaitu mengingkari bi kulli ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingkari semuanya, ya. Tidak ada pengecualian. Semuanya harus kita ingkari. Enggak boleh menyembah apapun kecuali siapa? Kecuali Allah Ta'ala. Tidak boleh menyembah apapun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita mengingkari secara umum, ya, segala sesuatu yang disembah oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari penafian, makna dari an-nafyu. Saya kira bisa difahami, ya, ini, ya. Jadi apa saja yang dijadikan sesembahan oleh manusia yaitu selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengingkarinya, wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Kita sendiri harus meninggalkannya dan kita juga harus mengingkarinya. Nah, dan kita harus meyakini bahwasanya itu semua tidak berhak untuk disembah. Ini rukun yang pertama.
Kalau ada orang yang ini tidak menegakkan rukun ini, ya, tadi saya sebutkan meninggalkannya, kemudian mengingkarinya, meyakini tidak berhaknya selain Allah Ta'ala untuk disembah, ya kan? Ada 3 ini. Kalau ada orang yang tidak menegakkan rukun ini, rukun yang pertama, misalnya dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, maka dia bukanlah orang yang termasuk dalam orang yang masuk Islam, yang menegakkan syahadat la ilaha illallah. Ya, dia bukan orang yang Islam karena dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sebenarnya dia sudah menyembah Allah Ta'ala, tidak menyembah yang lain, cuman dia tidak mau mengingkari selain Allah, masih menganggap benar orang yang menyembah selain Allah, ya, masih menganggap benar orang yang menyembah selain Allah. Kita itu, manusia itu terserah dia mau menyembah apa saja, semuanya benar, sehingga melahirkan pemahaman bahwasanya semua agama sama. Ada nggak yang berkeyakinan seperti ini, menganggap bahwasanya semua agama itu semuanya benar, ya? Maka ini adalah orang yang tidak sah keislamannya. Orang yang menganggap semua agama sama, karena dia menganggap bahwasanya ada selain Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah, kan gitu ya, ketika dia tidak mengingkarinya. Nah, baik. Sehingga orang yang menegakkan la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwasanya segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu tidak berhak disembah, ya, walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia, walaupun dia adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya, seperti siapa? Rasulullah SAW, maka beliau tidak berhak untuk diberikan satupun yaitu peribadahan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena segala macam ibadah yang berhak mendapatkan hanyalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaallah sudah bisa difahami yang pertama. Rukun yang kedua, waruknus tsani, rukun yang kedua adalah al-isbatu, menetapkan. Yang ini diambil dari bagian terakhir dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat illallah. Nah, yusbitu annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Yusbitu annahu la yastahiqqul ibadata illallah wa yujibul amala bidzalika. Jadi rukun yang kedua yaitu penetapan. Maksudnya adalah apa? Yusbitu, menetapkan bahwasanya la yastahiqul ibadata illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadahan dari manusia, dari makhluk, kecuali hanya siapa? Allah Ta'ala saja. Artinya yang kita tetapkan adalah hak diibadahi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menetapkan hak diibadahi hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita tetapkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa yujibul amal bidzalik, dan rukun yang kedua ini mengharuskan seseorang untuk mengamalkan hal itu. Artinya apa? Artinya seorang yang ingin menegakkan dua kalimat menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mewujudkan peribadahan kepada Allah. Ya, jangan sampai dia mengingkari semua sesembahan selain Allah Ta'ala, tapi dia sendiri nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengingkari semuanya itu nggak berhak untuk disembah. Berarti dia menafikan, kan? Menafikan, menegakkan rukun yang pertama barangkali, ya kan? Mengingkari semua itu nggak berhak untuk disembah. Tetapi dia tidak menetapkan hak itu untuk Allah Ta'ala. Dia nggak mau beribadah kepada Allah. Sama saja bohong, ya kan? Sama saja bohong. Berarti dia itu tidak bertauhid kepada Allah, ya kan? Karena dia tidak menetapkan rukun yang kedua. Sehingga dua kalimat la ilaha illallah ini mengharuskan kita untuk memenuhi dua rukun tersebut, yaitu menafikan segala sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja, dan kita harus menetapkan hak ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sekaligus kita juga apa? Tentunya adalah mengamalkan hal tersebut, kita mewujudkan ibadah kita kepada Allah. Kita mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua rukun la ilaha illallah. Baik, dan ini sebagai fondasi, ya. Fondasi dalam semua ibadah kita. Dalam semua apa? Ibadah kita. Seperti misalnya dalam tawakal.
dalam tawakal. Ini salah satu contoh penerapannya dalam tawakal. Tawakal merupakan salah satu bentuk ibadah, salah satu contoh ibadah hati. Maka seorang yang bertawakal, dia tidak bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Ini rukun yang pertama, ya kan? Dia tidak bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada apa saja selain Allah Ta'ala, namun dia bergantung hanya kepada siapa? Allah Ta'ala. Ini adalah isbat. Rukun yang kedua, dia bertawakalnya kepada Allah dan tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga dalam misalnya doa, ketika dia memiliki hajat kebutuhan apapun, ya kan? Maka dia tidak meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah nafi, ya, nafi, meniadakan hak untuk diminta dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak meminta kepada selain Allah, tetapi kita meminta kepada siapa? Allah. Ini isbat, menetapkan ini ibadah kita, permintaan kita, doa kita hanya untuk siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini kita laksanakan, kita terapkan dalam semua jenis ibadah kita. Ada nafi, ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Nah, baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad jaa ma'na hadzaini ruknaini fi katsirin minal ayat. Dan telah datang makna dari dua rukun ini pada banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Tentunya memang harus demikian, karena ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, mau tidak mau pasti harus ada apa? Penjelasan dua rukun tersebut. Karena kalau tidak ada dua rukun tersebut, tidaklah terjadi tauhid, gitulah. Kalau tidak ada dua rukun tersebut, tidak akan dikatakan sebagai tauhid. Yang namanya tauhid itu harus ada penafian, harus ada isbat. Sehingga nanti kita akan terangkan nanti insyaallah ya, bahwasanya dua rukun ini, nafyu dan isbat, meskipun itu dijelaskan dalam konteks pembicaraan tentang tauhid uluhiyah, ya kan, pembahasan tentang ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dua rukun tersebut berlaku pada tauhid yang lain, baik itu tauhid rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Nanti insyaallah kita terangkan contoh-contohnya. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan contoh ayat-ayat yang menyebutkan dua rukun ini sebagai penjelasan dari tauhid la ilaha illallah. Misli qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang ini disebutkan setelah ayat kursi, ya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, maka barang siapa yang mengkufuri tauhid, mengingkari tauhid, dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat. Yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala mengatakan seseorang dikatakan telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, telah menegakkan la ilaha illallah, kapan? Ketika dia telah memenuhi dua hal ini, kufur terhadap tauhid dan iman kepada Allah. Kalau kita perhatikan, beliau mengatakan faqauluhu may yakfur bit-taghut, firman Allah Ta'ala kufur kepada tauhid, huwa makna ar-ruknil awal la ilaha. Ini adalah makna dari rukun yang pertama. Apa tadi? Penafian. Kita harus mengingkari tauhid. Nah, di sini perlu kita pahami apa makna tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid, ya, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yang ini definisi ini, penjelasan ataupun pengertian tauhid yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini dianggap oleh para ulama sebagai pengertian yang paling paling sempurna. Maksudnya paling mencakup semua hal yang dikategorikan sebagai tauhid. Beliau mengatakan tauhid itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batasannya, baik itu berupa yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Jadi kalau ada seseorang ini menyembah selain Allah, maka sesembahan itu adalah apa? Dikatakan tauhid. Kalau ada orang yang mengikuti sesuatu yang tidak hak untuk diikuti, maka orang tersebut disebut sebagai tauhid, atau sesuatu itu disebut sebagai
taghut. Kalau seseorang mentaati sesuatu yang tidak hak untuk ditaati, maka itu adalah juga taghut. Jadi luas makna taghut itu. Ya, luas makna taghut tersebut. Dan di sini dalam konteks ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taghut ini adalah apa? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sesembahan selain Allah Tabaraka wa taala. Maka di sini artinya apa? Orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa tadi, yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah, yang menegakkan la ilaha illallah adalah yang pertama apa? Dia mengingkari semua sesembahan selain Allah Tabaraka wa taala. Dan ini adalah rukun yang pertama. Wa qawluhu yu'min billah wa yu'min billah huwa ma'na ruknis tsani illallah. Dan firman Allah taala wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna rukun yang kedua, yaitu illallah, atau dengan kata lain al-isbat, menetapkan bahwasanya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah taala saja. Ya, kita lihat di sini ya, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang orang yang berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, ketika orang tersebut sudah memenuhi dua rukunnya. Nah, yaitu meniadakan hak sesembahan, hak disembah dari selain Allah taala, dan menetapkannya hanya untuk Allah taala saja. Demikian pula dalam contoh yang kedua, wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula dalam firman Allah taala an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seseorang yang Allah Tabaraka wa taala jadikan contoh panutan bagi kaum muslimin, ya, di dalam masalah tauhid, sebagaimana yang Allah taala sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, yaitu ayat yang ke-4, ya, di mana Allah taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, jadi di sini dalam ayat ini Allah taala menjelaskan kepada kita kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sangat agung, di mana Allah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagai panutan bagi kita kaum muslimin. Qad kanat lakum uswatun hasanah, telah ada pada diri Nabi Ibrahim, telah ada uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna buraa'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, yaitu selain siapa? Selain Allah Tabaraka wa taala. Ya. Jadi Allah taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan, teladan bagi kita dalam masalah tauhid. Ya, dalam masalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sebagai teladan bagi kita dalam masalah tauhid ini. Nah, di sini dibawakan oleh Syekh Hafizahullah taala tentang Nabi Ibrahim, apa yang beliau ucapkan terhadap kaumnya atau kepada kaumnya, yang Allah taala sebutkan ucapan Nabi Ibrahim ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kita perhatikan di ayat ini, Nabi Ibrahim ketika berbicara kepada kaumnya, dia menyampaikan sikap beliau yang berlepas diri dari semua hal yang disembah oleh kaumnya, kecuali satu yang beliau tetapkan, yaitu siapa? Alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, tidak lain dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kita lihat, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara', berlepas diri. Berlepas diri itu maknanya apa? Yaitu kita tidak melaksanakannya, ya, tidak menyembah selain Allah taala, ya. Innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah. Maknanya apa? Tidak beribadah kepada yang kalian sembah, ya, berlepas diri. Dan beliau
sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ini mengingkari juga sesembahan-sembahan tersebut. Tidak hanya meninggalkan tapi juga apa? Mengingkari. Kan gitu. Baik, illa alladzi fatarani, kecuali satu yang beliau tidak berlepas diri darinya, yang beliau tetap menyembahnya, yang beliau tetap meyakini itulah yang berhak untuk disembah. Siapa dia? Alladzi fatarani, yaitu zat yang telah menciptakan aku. Nah, di sini kita lihat ya, bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ini sama dengan yang di atas, mengandung dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Faqauluhu innani bara, perkataan Nabi Ibrahim innani bara, aku berlepas diri, huwa ma'nan nafyi fi ruknil awal, dia adalah makna penafian ya, yang ada pada rukun yang pertama. Wa qauluhu illa alladzi fatarani huwa ma'nal itsbat fi ruknis tsani, sedangkan ucapan ataupun perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kecuali zat yang menciptakan aku, maka ini adalah makna itsbat yang dia ada pada rukun yang kedua ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah ini kalau kita ingin betul-betul menegakkannya, maka kita harus menegakkan dua rukun ini, penafian dan juga itsbat. Nah, dan ini adalah dua rukun tauhid, bukan hanya dua rukun la ilaha illallah. Saya katakan lagi, ini bukan hanya dua rukun la ilaha illallah, tetapi juga dua rukun tauhid. Sehingga apa? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dua rukun ini berlaku juga pada apa? Pada tauhid rububiyah dan juga pada tauhid asma was sifat. Kita ambil contoh misalnya. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini bagusnya kita tampilkan di sini ya. Coba kita buka barangkali bisa. Kalau bisa kita tampilkan surat Al-Furqan. Bentar ya. Jadi biar gimana tampilannya? Gelap. Hitam putih nggak apa ya? Coba kita tampilkan. Nah, baik. Kelihatan ya? Walaupun hitam putih. Cukup kelihatan ya? Nah. Baik, di ayat yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Di sini Allah Taala menyebutkan tentang dirinya, mensifati tentang dirinya. Yang ini mencakup tentang apa? Tauhid rububiyah dan juga asma wa sifat. Tauhid rububiyah kita ingat berkaitan dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid asma wa sifat berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Kita lihat, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah Taala yang sebelumnya Allah Taala telah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqana dan seterusnya ya. Allah Taala mengagungkan dirinya, mensucikan dirinya dengan kalimat tabarak. Kemudian Allah mengatakan dialah yang lahu mulkus samawati wal ard. Dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan kerajaan langit-langit dan bumi. Walam yattakhidh walada, dia tidak menjadikan seorang anak, tidak mengangkat seorang anak pun. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan ini. Ini ketika Allah Ta'ala ini menguasai langit dan bumi, maka Allah Ta'ala menguasainya sendirian. Tidak ada yang bersekutu, berserikat dengan Allah Ta'ala dalam menguasai langit dan bumi. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu itu dengan takdir yang sempurna. Nah, kita lihat. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, kita perhatikan. Yang tadi kita lihat dalam ayat tadi ya, Allah menetapkan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ya enggak? Di antaranya adalah menguasai, di antaranya adalah mencipta. Ini kan perbuatan Allah, ya enggak? Menetapkan perbuatan ini pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta adalah Allah, yang menguasai langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya apa? Itsbat, menetapkan. Kan gitu.
Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala memberikan penafian, yaitu meniadakan, mengingkari penyematan perbuatan tersebut kepada selain Allah. Allah Ta'ala mengingkari bahwasanya ada selain Allah Ta'ala yang memiliki perbuatan tersebut. Itu perbuatan hanyalah milik siapa? Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Perhatikan, mereka orang-orang musyrik itu mengangkat selain Allah Ta'ala sebagai alihah, sebagai sesembahan. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat sesembahan ini. Perhatikan, la yakhluquna syai'a, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun. Lihat, Allah meniadakan perbuatan khalq, perbuatan mencipta dari selain dirinya, ya kan? Tadi ada penetapan, ini ada apa? Penafian. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri adalah dicipta, ya kan? Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, dan mereka sesembahan tersebut tidak memiliki kekuasaan, tidak menguasai untuk diri mereka sendiri madarat ataupun manfaat. Wala yamlikuna mauta, dan mereka tidak memiliki ataupun menguasai kematian, wala hayatan wala nusyura, tidak pula kehidupan, tidak pula kebangkitan. Di sini Allah Ta'ala meniadakan apa? Al-mulk, kekuasaan, ya, ataupun penguasaan terhadap sesuatu di alam semesta ini dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi menetapkan adanya apa? Sifat menguasai ataupun perbuatan menguasai ditetapkan untuk Allah Ta'ala, di sini Allah Ta'ala mengingkari dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dua rukun ini berlaku pula di dalam apa? Di dalam nafyu dan isbat. Di dalam tauhid rububiyah. Nah, dua rukun ini yaitu nafyu dan isbat berlaku di dalam tauhid rububiyah. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain tentang yaitu apa namanya? Tentang asma was sifat, ya. Tentang asma wa sifat, kita bisa lihat contohnya adalah di dalam surat Al-Ikhlas yang kita semua sudah hafal insyaallah taala. Yang dalam surat Al-Ikhlas kita bisa lihat Qul huwallahu ahad Allahus samad, ya. Kita lihat di sini Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini atau surat ini murni untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, artinya apa? Memurnikan. Jadi ayat ini atau surat ini dikatakan atau disebut dengan surat Al-Ikhlas karena isinya adalah murni untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat di dalam ayat ini Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Ta'ala adalah ahad, esa, tunggal, ya. Allahus samad, Allah Ta'ala itu as-samad, zat yang menjadi tujuan setiap makhluk dalam kebutuhan-kebutuhannya. Ini makna dari as-samad. Al-maqsudu fi jami'il hawaiji, zat yang dituju pada semua kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat seluruh makhluknya, ya. Ketika dia memiliki hajat apapun, ya, maka dia pasti tergantung kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Langit bisa tegak, siapa yang menegakkan? Allah Ta'ala, ya. Bumi bisa diam, siapa yang menjadikan bumi itu diam? Allah Ta'ala. Semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala as-samad, yang dituju oleh seluruh makhluk dalam semua hajat kebutuhannya. Maka sangatlah aneh ketika ada seorang manusia yang memiliki hajat kebutuhan tapi dia tidak mau bagaimana? Tidak mau bersandar kepada Allah, tidak mau memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah adalah as-samad. Nah, sudah waktu Isya. Kita selesaikan ini dulu. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidaklah melahirkan, tidak memiliki anak, walam yulad, dan Allah Ta'ala tidaklah hasil dari peranakan zat yang lain. Artinya di sini menegaskan tentang apa? Keesaan Allah Ta'ala. Tadi disebutkan di ayat yang pertama menetapkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kemudian meniadakan
perkara-perkara yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu apa? Adanya anak atau Allah Ta'ala itu hasil dari peranakan zat yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala mengatakan tidak ada satupun yang menjadi setara ataupun sekufu, ya, ataupun yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga di sini dalam asma wa sifat pun, dalam asma wa sifat maka berlaku di sana dua rukun tadi, an-nafyu dan itsbat. Maka dalam asma wa sifat, ya, perhatikan, dalam asma wa sifat kita harus meniadakan dua hal dan menetapkan dua hal. Apa itu? Meniadakan dua hal, yaitu meniadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah Ta'ala dan meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang pertama berkaitan dengan nafi, ya. Dalam asma wa sifat kita harus apa? Meniadakan dua hal. Yang pertama, meniadakan sifat-sifat kekurangan dari diri Allah Ta'ala dan meniadakan apa? Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kemudian dalam isbat maka kita menetapkan dua hal juga. Yang pertama apa? Menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan yang kedua menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya. Nah, ini dalam asma wa sifat kita berlakukan pula an-nafyu dan al-itsbat. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwasanya tadi rukun yang kita pelajari dalam kalimat la ilaha illallah ternyata itu adalah rukun yang berlaku pada semua macam tauhid yang tiga, baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Maka perlu kita mempelajari secara detail lagi tentang masalah tiga macam tauhid ini agar kita bisa menegakkan rukun pada setiap masing-masing tauhid tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari dari pembahasan kita tentang rukun kalimat la ilaha illallah, yang nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah, yaitu menjelaskan tentang rukun syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yang ini tidak kalah penting juga karena ini merupakan pondasi yang kedua kita di dalam beragama. Demikian ma'asyiral ikhwah azanillah wa yakum, kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keistiqomahan di jalan yang lurus. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.